Halo brotherku semuanya, selamat datang di channel Bro TV Hadi. Di dunia teknologi, dua hal yang paling dicari oleh pengguna ponsel masa kini adalah kekuatan dan harga yang masuk akal. Tapi ketika dua raksasa dari satu merek saling berhadapan, hanya satu yang layak disebut sang raja. Di satu sisi, ada Poco X7 dan X7 Pro. Dikenal karena kombinasi harga terjangkau dan spesifikasi yang menggiurkan. Di sisi lain, berdiri sang pendatang baru yang penuh kejutan, Poco F7. Flagship killer generasi terbaru, dengan DNA performa buas dan tampilan menggoda. Transisi antara Poco F7 dan Poco X7 Pro dalam slow motion, rotating 3D view. Pertanyaannya, siapa yang layak kamu bawa pulang di tahun 2025 ini? Dalam video ini, kita akan membedah tuntas kedua smartphone, mulai dari desain, layar, kamera, chipset, performa gaming, daya tahan baterai, fitur tersembunyi, hingga kesimpulan jujur yang tidak kamu dapatkan dari brosur. Poco pertama kali lahir sebagai sub-brand dari Xiaomi pada tahun 2018, dengan Poco F1 yang mengguncang pasar. Filosofinya sederhana, flagship specs dengan harga mid-range. Seri F dikenal dengan kekuatan mentah, CPU tercepat, baterai besar, performa gaming maksimal. Sementara seri X lebih fleksibel, sering jadi jembatan antara pengguna kasual dan gamer ringan. Namun tahun ini, perbedaan itu mulai menipis. Poco X7 Pro, dengan Dimensity 8400 Ultra dan desain yang solid, mencoba masuk ke ranah semi-flagship. Sedangkan Poco F7, membawa senjata baru, Snapdragon 8S Gen 4, layar 1.5K super terang, dan HyperOS generasi terbaru. Diagram batang, barrel, timeline perbandingan seri Poco dari F1 ke F7 dan dari X3 ke X7. Desain build quality. Pertama, kita lihat desain dan ergonomi. Ponsel Poco X7, X7 Pro, Poco X7 dan X7 Pro punya desain khas Poco modern, ringkas, ringan, dan tersedia dalam warna-warna mencolok seperti Atlantis Blue dan Space Black. Bagian belakangnya glossy, dengan modul kamera bulat lonjong yang ikonik, dan fingerprint di dalam layar untuk X7 Pro. Ponsel Poco F7, sementara itu, Poco F7 hadir dengan gaya flagship, full screen, bezel super tipis, dan material frame logam dengan sisi datar. Panel belakangnya menggunakan kaca 3D Gorilla Glass, memberikan kesan mahal. Tombol power tetap di sisi kanan, dengan port USB-C di bagian bawah dan speaker stereo menyala dari kedua sisi. Bobot Poco F7 sedikit lebih berat di kisaran 199 gram, sedangkan X7 Pro hanya 179 gram. Ini efek dari baterai F7 yang lebih besar dan build lebih premium. Penggaris lurus ukuran ergonomi model berat material sertifikasi warna Poco F7 199G Metal Glass IP54 Black, Blue, Gold Poco X7 Pro 179G Plastik Glass tidak ada Atlantis Blue Poco X7 171G Plastik tidak ada Green, Graphite. Jika kamu menyukai kesan premium dan desain flagship, Poco F7 adalah pemenangnya. Tapi kalau kamu suka HP yang ringan dan nyaman digenggam lama, X7 atau X7 Pro bisa lebih cocok. Pakupin bundar akhir bagian satu pakupin segmen berikutnya akan membahas tanda panah kanan tebal 2 performa benchmark, tanda panah kanan tebal 2 layar dan visual experience, tanda panah kanan tebal 2 skor gaming Genshin Impact Mobile Legends, tanda panah kanan tebal 2 kamera tes siang malam, video stabilisasi, eye scan detection, tanda panah kanan tebal 2 fitur tersembunyi dan software update, tanda panah kanan tebal 2 battery drain test dan fast charging demo, tanda panah kanan tebal 2 penutup. Mana yang terbaik untuk kamu? Sekarang kita masuk ke inti kekuatan setiap ponsel, dapur pacu alias chipset. Kunci Inggris Poco F7, Snapdragon 8S Gen 4, Poco F7 ditenagai oleh Snapdragon 8S Gen 4, chipset generasi baru berbasis 4nm yang membawa arsitektur CPU Kryo dengan clock speed hingga 3,0 GHz dan GPU Adreno yang sangat efisien untuk gaming dan AI. Hasil benchmark di Antutu, lebih dari 1,4 juta poin. Hasil benchmark Antutu, Geekbench, dan 3D Mark, kunci Inggris Poco X7 Pro Dimensity 8400 Ultra,
Di sisi lain, Poco X7 Pro hadir dengan Dimensity 8400 Ultra. Chipset ini juga powerful dan sangat efisien berkat fabrikasi 4nm dari TSMC. Antutunya di kisaran 1,1 juta poin. Diagram batang perbandingan benchmark Poco F7, SD8S Gen 4, Poco X7 Pro, D8400U. Antutu 1, 4200001, 1300000 Geekbench, Multi, 4603. 903 D-Mark Wildlife 8, 906 700. Kesimpulannya, Poco F7 unggul 2030i di berbagai aspek performa. Cocok untuk pengguna berat, multitasking ekstrim, atau gamer yang butuh performa tinggi tanpa kompromi. Permainan video uji gaming dari Genshin sampai PUBG Ultra HD kamera film framerate monitor di sudut layar ponsel Genshin Impact Poco F7. Setting: Highest of FPS 59-60 suhu, stabil di 42-44 C kelebihan, minim frame drop, suhu lebih adem. Poco X7 Pro. Setting: Medium High of FPS 54-56 suhu, 46-48 C kelebihan, masih playable tapi frame drop saat bertempur intens. Ponsel PUBG Mobile Poco F7. HDR Extreme, Ultra HD Support, Poco X7 Pro, Smooth Ultra Ponsel Mobile Legends semua rata kanan HFR. Ultra efek performa stabil di keduanya, tapi F7 unggul sedikit dalam responsivitas. Untuk gamer sejati, Poco F7 jelas lebih ideal. Namun, X7 Pro masih sangat mumpuni untuk gaming harian. Monitor komputer dua layar visual terbaik di kelasnya, tampilan layar cerah dengan animasi, video HDR, scroll medsos. Ponsel Poco F7 layar AMOLED 15K 120Hz ukuran 6,83 inci resolusi 2772/1264 15K refresh rate 120Hz touch sampling 480Hz peak brightness 3200 nits Dolby Vision HDR10 TOV Rainland Flicker Free Certified. Ponsel Poco X7 Pro layar AMOLED FHD ukuran 6,67 inci resolusi 2400/1080 FHD refresh rate 120Hz touch sampling 240Hz peak brightness 1800 nits. Tidak support Dolby Vision. Dari segi brightness, kedalaman warna, dan akurasi warna, Poco F7 benar-benar menang telak. Layarnya sangat terang bahkan di bawah matahari. Respons layar juga lebih cepat, ideal buat game kompetitif seperti COD Mobile atau MLBB. Kamera-kamera real test siang dan malam, kamera film foto-foto perbandingan, close-up objek, potret malam, video stabilisasi, kamera dengan kilat. Poco F7 kamera utama 50MP Sony IMX882, OIS Ultra Wide 8MP 120 derajat depan, 20MP. HDR kamera dengan kilat. Poco X7 Pro kamera utama 64MP Omnivision OV64B, AIS Ultra Wide 8MP depan, 16MP. Diagram batang tes kamera siang hari Poco F7 menang dalam detail tekstur, dynamic range, dan warna kulit. X7 Pro sedikit lebih oversaturated. Diagram batang tes kamera malam hari Poco F7 jauh lebih unggul dalam noise reduction dan detail. X7 Pro menghasilkan gambar lebih soft dan sering blur saat malam. Diagram batang perekaman video Poco F7 4K 60fps dengan OIS. Poco X7 Pro 4K 30fps tanpa OIS, hanya AIS. Kalau kamu suka dokumentasi, video, konten kreator atau vlogging, Poco F7 menang mutlak. Sensor Sony IMX-nya unggul di hampir semua situasi. Daya tahan baterai seharian tanpa takut load HP digunakan intens, ikon baterai drop, lalu charge. Ponsel Poco F7, kapasitas 5000 mAh charging, 90W turbo charging kabel charger bawaan, ya waktu pengisian, 0-100 di dalam 35 menit. Daya tahan pemakaian berat, 7-8 jam. Screen on time Ponsel Poco X7 Pro, kapasitas 5100 mAh charging, 67W turbo charging kabel charger bawaan, ya waktu pengisian, 0-100 di 44 menit. Daya tahan pemakaian berat, 8 jam. Screen on time. Diagram batang battery drain test, pengujian real aktivitas F7.
X7 Pro, nonton YouTube 1 jam 7% 6, main MLBB 1 jam 13% 15, browsing 1 jam 6% 6, kamera 4K 30 menit 10% 12, total 3 jam pemakaian campuran 36% 39%. Dari segi efisiensi, Poco X7 Pro sedikit lebih awet. Tapi Poco F7 punya keunggulan pada kecepatan pengisian daya dan kontrol panas yang lebih stabil saat charging. Mikrofon 2 segmen 8, fitur tambahan, jangan remehkan detail speaker audio Poco F7, stereo speaker Dolby Atmos, output jernih balance Poco X7 Pro, stereo speaker juga, tapi tanpa Dolby Atmos resmi kualitas F7 lebih dalam. Bass lebih terasa antena dengan barisan NFC konektivitas, keduanya punya NFC, 5G SA, NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, F7 unggul sedikit, F7 juga sudah dukung Wi-Fi 6E. Lebih future-proof, televisi infrared fitur lainnya. Keduanya punya insinyur blaster Poco F7 punya motor getar X-axis. Lebih presisi, X7 Pro masih pakai Z-axis tetes air ketahanan debus air Poco F7. Sertifikasi IP54, cipratan air, Poco X7 Pro. Tidak ada sertifikasi resmi ponsel sensor respons, Poco F7. Fingerprint di bawah layar, optical, lebih cepat Poco X7 Pro, fingerprint juga di layar tapi sedikit delay saat jari basah. Untuk penggunaan sehari-hari, F7 memberi pengalaman lebih flagship-like. Walau X7 Pro tetap sangat usable, fitur-fitur kecil seperti getaran, speaker, hingga kualitas fingerprint memberikan nuansa yang berbeda. Software HyperOS baru versus MIUI lama ponsel navigasi menu, fitur-fitur seperti game turbo, mode split screen, ponsel Poco F7 HyperOS berbasis Android 14 UI lebih ringan dari MIUI, respons cepat fitur unggulan, Smart Sidebar, fokus mode, AOD custom update dijanjikan, 3 major Android, 4 tahun patch keamanan ponsel Poco X7 Pro MIUI 14, berbasis Android 13 belum pakai HyperOS, lebih berat saat multitasking fitur gaming masih ada, tapi tidak sekomplit F7, HyperOS di Poco F7 terasa seperti napas segar. Lebih smooth, lebih ringan, dan lebih bebas bloatware. Kalau kamu suka customisasi, F7 menang telak. Tapi untuk yang pakai X7 Pro, kemungkinan update ke HyperOS tetap terbuka. Mikrofon 2 segmen kelebihan kekurangan ringkas Poco F7, kelebihan, chipset flagship, Snapdragon 8S Gen 4 layar 1, 5K AMOLED Ultra terang kamera utama Sony IMX dengan OIS Pros jaminan update lebih panjang kualitas audio dan build premium Poco F7 kekurangan. Harga lebih tinggi sedikit lebih berat tidak ada microSD Poco X7 Pro kelebihan, lebih ringan ergonomis baterai sedikit lebih awet harga lebih murah 1,5 jutaan masih powerful untuk casual gaming Poco X7 Pro kekurangan kamera belum. OIS layar lebih redup tidak ada rating IP masih MIUI lama harga value for money. Indonesia, paket harga resmi Indonesia. Update Juni 2025 varian Poco F7 Poco X7 Pro 8256GB Rp5.799.000 Rp4 699000012 512GB Rp6.499.000 Rp5.499.000 Poco F7 jelas lebih mahal, tapi memberikan peningkatan besar di semua sektor. Jika kamu pengguna berat atau butuh HP untuk 3-4 tahun ke depan, F7 sangat layak. Tapi kalau kamu punya budget terbatas, X7 Pro adalah pilihan aman dengan performa sangat mencukupi untuk 2025. Kesimpulan call to action, dalam pertarungan ini, Poco F7 tampil sebagai pemenang mutlak dari sisi performa, fitur, kualitas kamera, dan layar. Tapi Poco X7 Pro juga bukan kalah telak. Untuk harga 1 jutaan lebih murah, kamu masih dapat performa gaming yang solid, baterai awet, dan desain ringan. Pengeras suara umum, jadi pilihan akhirnya ada di tangan kamu. Apakah kamu butuh performa kelas flagship? Atau cukup mid-range yang seimbang dan hemat? Ponsel dengan panah kanan, tulis di komentar. Kamu tim Poco F7 atau Poco X7 Pro? Tanda jempol naik kalau video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.